Yang sudah dapat katakan amin. 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 Matius 5 ayat yang ke-8 kita bacakan bersama-sama dengan kuat. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, suci hatinya, ya, kataros, pure, ya, pure itu murni. Murni itu artinya tidak bercampur dengan apapun. Kalau dalam bahasa Batak, polin, nggak ada polin di sini ya, nggak ada. Polin itu artinya tidak bercampur dengan apapun. Itu artinya murni. Tergantung murni apa. Murni batu kah? Itu juga murni. Berarti semuanya unsurnya adalah batu. Kalau semuanya pasir berarti murni terbuat dari pasir. Kalau emas berarti emas yang murni, berarti 24 karat. Artinya tidak bercampur dengan logam yang lain. Itu artinya mana yang mahal? Emas 24, 23 atau 22 atau 20? Emas yang mana? Emas yang mana yang mahal? 24 karat. Kenapa? Karena emas 24 karat itu tidak bercampur dengan logam apapun. Artinya murni dia emas. Jadi kalau emas 23, artinya yang satu itu masih bercampur. Demikian 22 juga, berarti masih bercampur. 20 juga, berarti campurannya terlalu banyak. Jadi kalau emas murni, artinya 24 karat. Bukan emas-emas yang di Jawa, bukan. Ya, ini artinya berbicara tentang kemurnian. Walaupun banyak orang Nias namanya murni. Ada di sini yang murni ya. Mahasiswa kita, Marni, bukan murni ya. Tapi. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi Yesus berkata, berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya, artinya murni hatinya. Murni tidak mendua, tidak bercampur. Kalau dalam konteks percintaan berarti dia hanya cinta satu orang tersebut. Berarti dia orang yang setia. Bukan berarti setia selingkuh tiada akhir. Bukan berarti setia artinya setiap tikungan ada, atau setiap tempat ada. Amin. Kalau di STT Pak, saya itu single. Di STT saya itu belum punya pacar. Tapi kalau di luar ya beda lagi. Nah, itu bukan murni namanya. Ya, tidak murni. Jadi kalau murni itu memang benar-benar satu saja. Ya. Tidak ada yang lain. Kalau ya ada yang lain berarti apa? 23 karat. 22 karat. Atau yang paling lemah 20 karat. Jadi kalau ada pacarmu tanya dia, cintamu 24 karat, 23, 22, 20 karat. Akhirnya karatan. Kalau 20 karat itu tidak tahan uji. Dia kalau kena sinar matahari, kemudian kena keringat, dia kayak ada hitam-hitamnya. Tapi coba perhatikan emas 24 karat. Nah, kalau perhatikan emas 24 karat itu terkenal emas Medan.
Loh, emang orang Medan ada mas-mas? Bukan, maksudnya mas Medan itu mas yang dari Medan. Kalau mas Medan itu terkenal dengan namanya Mas London. Iya, Mas London, Mas Medan. Itu mau dibuang dimanapun, cukup cuci basuh sebentar aja, dia tetap begitu. Kena sinar sekalipun dia nggak akan bergeser warnanya. Iya. Jadi carilah orang Medan. Bukan, salah. Maksud saya bukan cari orang Medan. Cari emas yang dari Medan, itu maksudnya. Ya, jangan salah paham ya. Mas London. Emas itu yang 24 karat. Kalau saudara pergi ke pasar, ke toko emas nih yang di Menceng deket, coba tanya, Pak, ada nggak di sini jual emas London? Kalau dia bilang ada, coba bandingkan dengan emas 23, 22, 20 atau emas yang lain. Tidak ada yang menyaingi emas 24, apalagi emas London yang dari Medan. Itu sangat terkenal, saudara. Kenapa? Karena teruji kemurniannya. Dia bertahan, kena keringat, kena apapun dia. Kalaupun orang Medan ya, ke ladang dia pakai, cukup dia basuh aja sebentar nanti. Misalnya dia kan ibu-ibu inang-inang, orang Inggris bilang inang-inang ya, nanam padi di sawah, dia pakai emas London, emas Medan itu. Nanti dia basuh sebentar, udah bersih. Itu emas Medan, emas London. Artinya apa? Murni. Sesuatu yang murni itu pastinya mahal. Katakan samping kanan, yang murni itu mahal, bilang. Dan akhir-akhir ini untuk mendapatkan yang murni itu rasanya sulit. Banyak yang mendua hati. Bukan hanya mendua, mentiga hati. Tapi sayangnya ada lagu balasannya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Artinya orang yang mendapatkan sesuatu yang gak murni pun ternyata senang juga. Ini bahaya. Dia bilang gak apa-apa deh, aku yang kedua, yang penting bahagia. Aduh, ini bahaya. Ini lagu bahaya ini ya. Ini lagu yang bahaya sebenarnya. Di sini tidak ada. Tidak ada yang aku. Di sini tidak ada. Tidak ada yang sedikit maksudnya. Di sini tidak ada. Tidak ada satu orang. Artinya banyak. Tapi saya yakin kalau untuk Tuhan hatinya murni. Amin. Kalau untuk Tuhan harus setia. Amin. Tapi itu juga harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam seluruh aspek kehidupan kita harus terimplementasi kemurnian kita. Amin. Ya, bilang samping kanan, aku mau lihat kemurnian. Wow, haleluya. Lihat hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara-saudara, ahli Taurat orang Farisi itu pintar sekali membuat citra yang baik di hadapan bangsa Israel. Ahli Taurat orang Farisi itu kalau dilihat, ahli Taurat orang Farisi, waduh, bangsa Israel lihat kayaknya hidup mereka kudus. Pakai topi, jenggot panjang, pakai jubah sampai ke bawah, lengkap semuanya. Kalau berjalan pun mereka, kalau ada melihat wanita yang agak mengganggu mata mereka, mereka tutup. Tapi habis itu begini. Tapi ini serius. Cara hidup orang Farisi. Farisi itu berasal dari kata paras. Paras itu artinya menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Jadi mereka ingin menjaga kesucian. Saking ingin menjaga kesucian, kalau melihat itu seperti yang saya katakan tadi ya,
maka mereka tutup. Sebenarnya nggak harus begitu. Ya, walaupun kita lihat, tapi jangan mengingini di dalam hati. Nah itu saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, akhirnya orang-orang Yahudi melihat ahli Taurat orang Farisi ini, hanya perkataan mereka yang manis, ajaran mereka yang manis, tetapi tingkah lakunya jauh api dari panggang. Mereka mengajar yang baik kepada bangsa Israel, tetapi mereka sendiri tidak melakukan seturut dengan firman Tuhan. Mereka menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, maka banyak kali dalam teks Alkitab Tuhan Yesus menegur ahli Taurat orang Farisi. Mereka memuji Yesus, kasih Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Kemudian ahli Taurat orang Farisi bilang, siapa sesamaku manusia? Tuhan Yesus bilang, hei, ada orang yang turun dari mana? Ke Yeriko kan? Kemudian dia dirampok dan dia terbaring, terluka. Tapi ketika engkau lewat, engkau tidak pernah menolongnya sama sekali. Ajarannya bagus, tapi perilakunya tidak menjadi teladan. Ini yang disebut dengan apa? Integritas. Saudara kasih Tuhan, banyak orang membangun citra yang baik. Citra itu tahu ya? Citra itu kayak tebar pesona gitu. Dia bangun citra dirinya seakan-akan baik, bagus. Tetapi pada kenyataannya berlawanan antara perkataan dan tindakan. Itu namanya integritas. Integritasnya yang buruk. Itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya. Artinya apa? Apa yang dalam hati mereka benar-benar itu yang mereka lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga kita terhindar dari yang disebut dengan apa? Munaroh. Maaf, bukan munaroh. Munafik. Istilah anak zaman sekarang munafik itu apa ya? Bukan, ada istilahnya. Psiko apa? Bukan. Ada istilahnya sekarang. Enggak, dasar lu ini skor apa lupa saya. Ya. Ada istilah anak muda zaman sekarang tuh. Ya. Kamu tuh bukan psycho, itu gila, ya. Ada istilah anak muda sekarang itu. Ya. Bukan psikopat, bukan. Ada istilahnya, saya lupa. Ya, saya ini anak muda yang udah lewat puluhan tahun yang lalu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi Tuhan Yesus tegur mereka. Karena mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan dengan perbuatan mereka. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, orang yang suci hatinya itu yang bagaimana sih? Apakah orang yang suci hatinya adalah orang yang lahir dia suci, anak-anak, remaja, sampai dewasa, dan sampai matinya itu dia suci? Hipokrit. Iya, saya hampir lupa. Hipokrit itu orang yang munafik. Hipokrit. Apakah orang yang kemudian sampai mati gak pernah melakukan kesalahan sama sekali itu adalah orang yang suci hatinya? Enggak, bukan begitu. Kita mengakui bahwa hidup kita ini banyak kesalahan dan bahkan banyak dosa kita. Bukan itu yang dimaksud dengan suci hatinya, saudara. Nah, orang yang suci hatinya itu orang yang bagaimana sih? Orang yang suci hatinya adalah orang yang hidupnya bergumul untuk senantiasa selaras dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Hendaklah kamu kudus, karena aku pun kudus, kata aku Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita ini bergumul. Tapi bukan berarti tidak mungkin, saudara.
Oh, nggak mungkin dong Pak, kami ini hidup suci dan bahkan hati kami suci. Jangan katakan demikian. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika hati kita dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyalibkan kedagingan kita, maka yang disebut dengan suci hatinya adalah bahwa hati kita ini hari lepas hari dikerjakan oleh Roh Kudus, kemudian terus menerus dibaharui hati kita. Semakin hari hidup kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, orang yang disebut suci hatinya adalah orang yang komitmen di dalam kebenaran. Orang yang pertama apa? Orang yang komitmen di dalam kebenaran. Itu orang yang suci hati. Orang yang komitmen di dalam kebenaran itu bukan tidak ada tantangan, saudara. Banyak tantangan hidup kita. Untuk kita terus berada di dalam kebenaran Tuhan, kita banyak tantangan, saudara. Kenapa? Karena kita ini tinggal masih di dalam kemah kita yang sementara ini. Apa kemah kita yang sementara? Bukan ruko ini. Kemah kita yang sementara kita ini adalah tubuh kita ini. Coba cubit tubuhnya. Aduh, sakit. Lemah besti. Lemah besti. Tubuh kita ini lemah, saudara. Lemah. Tapi bukan berarti kita tidak dapat. Karena Rasul Paulus katakan apa? Salibkanlah kedagingan. Amin. Amin. Salibkan kedagingan. Kalau kita komitmen untuk berada di dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa menjaga hidup kita suci. Menjaga hati kita apa? Suci. Kudus. Tidak tergoda. Banyak godaan kan? Banyak godaan. Anak-anak muda banyak godaan. Makanya sulit untuk setia. Di tempat pelayanan banyak godaan. Di tempat lain banyak godaan. Untuk murni hatinya sulit. Tapi kalau engkau benar-benar komitmen, tadi katakan apa? Komitmen pada kebenaran, maka hatimu akan menjaga kesucian, menjaga kekudusan, tidak terkontaminasi dengan yang lain, setia pada kebenaran. Orang yang setia pada kebenaran, dia akan dimampukan Tuhan untuk hidup dalam kesucian. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan pasti buka jalan. Perhatikan itu. Asalku turut jaga hidup. Jadi jangan berpikir yang namanya suci hatinya itu turun dari surga. Enggak. Ada komitmen dari kita untuk menjaga hati kita. Jagalah hatimu. Jagalah hati yang kau nodai. Jagalah hati hanya ilahi. Jaga. Ada bagian dari tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tantangannya banyak. Tantangan untuk tidak setia banyak.
Ayub mengalaminya. Ayub ketika diterpa masalah luar biasa, saudara. Anak-anaknya baik yang putri dan yang putra, dan di sini ada putri dan putra, ditimpa mati. Tapi bukan di sini. Ditimpa waktu mereka mengadakan acara pesta di rumah masing-masing, ditimpa mati semuanya. Kemudian ternaknya yang begitu banyak, hartanya yang begitu banyak habis. Semua hewannya habis. Terjadi peperangan, dirampok, habis. Rumahnya semua habis. Hartanya semuanya habis. Dan yang terakhir tinggal apa? Istrinya pun hampir habis. Dan memang iya. Kalau saudara baca itu, istrinya pun hampir habis. Kenapa? Istrinya bilang, masihkah engkau setia kepada Tuhan Allahmu? Tinggalkanlah dia dan kutukilah dia. Hai wanita, jangan hanya lihat pria itu waktu sukses ya. Jangan lihat waktu pria itu sehat, ganteng, bersih, punya banyak harta, aman, ya bos, hartanya semuanya lengkap. Baru istri-istri setia. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditenggang. Istri Ayub bilang tinggalkan aja. Ingat, Ayub adalah orang yang saleh, pure hatinya kepada Tuhan. Ketika diperhadapkan antara setia kepada Tuhan atau setia kepada perempuan itu, perempuan musuh, Ayub pilih mana? Ya pilih Tuhan. Ayub bilang, dasar kamu perempuan gelo. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Dasar kamu perempuan gila. Iya, gelo bahasa gaul. Iya, mungkin dia mering sikit. Mering sikit tuh sama aja udah gelo. Artinya begini. Dasar kamu perempuan gelo. Masakan aku tidak setia kepada Tuhanku. Masakan aku hanya setia waktu aku dalam keadaan baik. Tetapi waktu dalam keadaan begini aku tidak setia. Hanyalah engkau perempuan musuh. Saya yakin dan percaya di sini semua perempuan-perempuan bagus. Amin. Di sini tidak ada perempuan busuk. Tidak ada aku maksudnya. Tidak ada yang ngaku maksudnya. Tapi di sini tidak ada. Amin. Ayub menampakkan dirinya suci hatinya, setia, tidak terkontaminasi, tidak dipengaruhi apapun. Dia setia kepada Tuhan Allahnya. Ketika diperhadapkan dengan masalah berat sekalipun, dia tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Nah itu dia. Hati-hati orang yang suka selingkuh itu berarti tidak suci hatinya. Hai kamu yang menjadi korban, bersabarlah. Haleluya.
Itu penghiburan bagi kalian yang pernah menjadi korban. Hai para pelaku, bertobatlah. Amin. Jadi orang yang suci hatinya itu bukan tidak ada tantangannya, banyak. Tetapi ketika dia berhadapkan, maka dia mau tetap setia kepada Tuhan, mau menjaga hidupnya tetap kudus, tetap suci hatinya, dan bahkan dia tetap berjalan di dalam kebenaran. Sekalipun ada resiko yang paling tinggi, sekalipun ada hal yang harus dia korbankan, tapi karena demi menjaga suci hatinya di mana? Di hadapan Allah. Suci hatinya di hadapan Tuhan. Inilah yang sedang kita perjuangkan, saudara. Amin. Saya, saudara, semuanya kita sedang berjuang untuk suci hatinya di hadapan Tuhan. Sampai akhir hidup kita harus berjuang agar Tuhan dapati kita suci hati kita, murni hati kita. Hati yang murni itulah yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Hati yang murni itulah yang akhirnya nanti menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang, dia lihat, oh anakku ini adalah murni hatinya, dia setia. Saudara, orang yang murni hatinya itu akan mendapatkan upah, saudara. Tapi orang yang mendua hati tidak mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus, kan? Orang yang mendua hati, orang yang bimbang hatinya tidak akan tenang dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi saudara harus benar-benar murni hatimu, dibersihkan, saudara. Ini yang kedua. Yang pertama tadi orang yang murni atau suci hatinya apa? Orang yang komitmen dalam kebenaran. Yang kedua, orang yang dibersihkan. Hati kita harus dibersihkan. Amin. Karena kita sedang berjuang. Hati kita ini tidak bisa dibersihkan dengan apa? Rinso, gak bisa. Dengan sunlight, baik clean. Yang paling keras apa? Prostek. Ada orang mandi, dia beli sabun yang sangat-sangat Shinzui, dia gosok terus, pas keluar dari kamar mandi tetap hitam. Sudah gosok, pakai Shinzui lagi, pakai sabun Dove. Itu sabun yang agak mahal kan, Dove. Udah pakai sabun itu yang sponge. Pas keluar dia berharap putih, pas lihat tetap sama hitam. Tapi jangan salah, saudara, kulit hitam juga seng ada lawan. Orang yang kulit hitam itu manis, black sweet. Ingat, kelebihan dari hitam adalah kalau kotor nggak ketahuan. Kelebihan dari hitam, kalau kotor nggak ketahuan. Kalau putih, kotor sedikit langsung ketahuan. Jadi ada dua anak kecil, satu orang bule Eropa putih sekali, satu orang negro hitam pekat, sangat hitam pekat lagi. Jadi kalau ada itu pantat belanga lebih hitam lagi dari itu. Ya, jadi mereka ada pembicaraan. Ya, anak kecil Eropa bule putih sekali, dia bilang, "Hei, kenapa kamu kok hitam sih?" Yang anak negro bilang, "Ya dong, kalau hitam
Kalau kotor nggak ketahuan, tahu katanya. Kalau kamu putih, kotor sedikit langsung ketahuan. Itulah keunggulan dari kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus senantiasa apa? Dibersihkan. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apa? Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dibersihkan. Hati kita ini harus progres. Dibersihkan dengan prostek pun gak bisa, saudara. Kenapa? Karena noda di dalam hati kita itu bukan noda kotoran biasa, bukan. Tapi dosa yang pekat, yang sangat-sangat pekat, yang hanya bisa dibersihkan, dibasuh oleh darah Yesus. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Semerah apapun dosamu, seperti merah hizib, maka dapat dibersihkan seperti bulu domba. Oleh apa? Darah Yesus. Oleh anugerah Tuhan. Asalkan kita berhidup. Jadi yang pertama tadi apa? Komitmen dalam kebenaran. Yang kedua, senantiasa dibersihkan hati kita. Maka ada kompensasi berkatnya. Berkatnya apa? Karena mereka akan melihat Allah. Saudara dikasih Tuhan, melihat Allah. Jadi kita bisa lihat Allah. Pada zaman Musa, ketika Tuhan panggil Musa, Musa itu hanya mendengar suara verbal, benar verbal, sound ya, dengar suara langsung. Hai Musa, dan Musa harus cari. Memang itu kedengaran secara verbal di telinga loh, bukan hanya hati ya, bukan. Dengar. Betapa ngerinya ya. Ya. Dan Samuel pun mengalami itu kan. Samuel bangun, masih kecil remaja. Dia ke kamar Eli. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Tidak, aku tidur dulu. Samuel tidur lagi. Samuel yang kedua kali lagi. Bapak, dia tanya kepada Imam Eli, apakah engkau panggil aku? Oh tidak, anakku. Tidur lagi. Yang ketiga lagi. Samuel. Baru Imam Eli bilang apa kan? Dia pesan ya, ada pesan. Kalau engkau dipanggil lagi, katakan ya Bapa, ya Tuhan, inilah aku. Itu suara verbal. Musa ketika di atas gunung Sinai, maka sinar kemuliaan Allah itu terpancar terang di atas gunung Sinai. Maka Tuhan lewat. Dan kalau pas di hadapan Musa Tuhan lewat, maka Tuhan tutup Musa dengan tangannya. Loh kok bisa ya dengan tangan Tuhan? Ya, itu ibarat tangan Tuhan yang besar ya, dia tutup. Kenapa? Karena kalau itu penuh, kemuliaan sinar dari kemuliaan Tuhan itu penuh dan terhantar ke mata Musa, Musa itu buta dan bisa mati. Maka Tuhan tutup. Nanti baca di dalam kitab Keluaran, tutup. Dan disimpan dalam lekuk gunung itu. Kalau enggak Musa mati. Kenapa? Bagaimanapun Musa adalah manusia yang berdosa, saudara. Tidak sanggup untuk melihat sinar cahaya kemuliaan Allah itu, Tuhan Allah. Lantas bagaimana ya kok melihat Allah? Saudara yang dikasih Tuhan, saya baca banyak penafsir. Ya, beberapa penafsir katakan melihat Allah itu artinya melihat karya-karya Allah. Tapi saya lebih
lebih condong bahwa mengartikan ini adalah bersifat eskatologis. Artinya apa? Orang yang menjaga hatinya suci memang akan melihat Allah, dimampukan melihat Allah, saudara. Karena nanti ada yang disebut dengan future sanctification. Future sanctification itu adalah pengudusan yang terakhir. Perfect sanctification. Ya, future dan sekaligus perfect sanctification. Adanya apa? Pengudusan yang sempurna. Sekarang kita ini sedang dikuduskan, saudara. Progres. Hari lepas hari kita sedang dikuduskan. Tapi ada tiba saatnya nanti, maka akhir dari semuanya itu, maka kita akan disempurnakan. Maka tubuh tadi yang saya jelaskan tadi, kemah kita, daging kita ini tadi, maka itu akan takluk. Sekarang kita sedang berjuang, tapi tiba saatnya, maka tubuh kita, daging kita akan takluk, dan kita menang atas daging kita. Maka yang disebut dengan perfect sanctification. Ketika kita mengalami kesempurnaan yang kekudusan yang sempurna itu, yang bersifat eskatologis itu, maka kita memang benar dapat berhadapan muka dengan Allah Tritunggal. Amin. Dan dapat melihat cahaya kemuliaan Allah. Dalam Wahyu pasal 23-24 itu dijelaskan, langit baru dan bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Bahwa yang menjadi sinar itu bukan lagi matahari, tetapi apa? Cahaya dari anak domba itu, cahaya dari Yesus itu, yang gemilang-gemilang itu, yang terang sekali. Saya nggak tahu kalau terangnya matahari berapa watt. Ya, saya lupa itu. Panasnya matahari berapa derajat ya? 6 juta derajat mungkin. Ya, terang cahayanya. Berarti itu bintang. Itu nggak seberapa dari terang anak domba itu, yaitu apa? Tuhan Yesus itu. Nanti dialah yang akan menjadi terang, dan kita dimampukan untuk melihat Allah Tritunggal itu nanti. Dan kita hanya bisa bersujud melihat Allah. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya juga percaya bahwa sebenarnya kita yang menjaga suci hati kita akan melihat karya-karya Allah di bumi ini. Pekerjaan-pekerjaan Allah itu akan dinyatakan kepada orang yang suci hatinya. Saya yakin itu. Lewat pelayanan, lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya akan dipercayakan Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan yang Tuhan percayakan. Amin. Orang yang suci hatinya itu ditambah-tambahkan Tuhan kepercayaan untuk bekerja di ladang Tuhan. Diberkati, dipercayakan. Tapi lebih daripada itu, ada hal yang paling menggembirakan bagi kita. Apa? Kita langsung berhadapan muka dengan Tuhan kita. Amin. Saya penasaran loh, saudara. Tuhan kita itu gimana? Penasaran gak? Takut ya. Penasaran sekaligus takut juga. Ya dong. Kenapa takut? Nabi-nabi itu ketika berhadapan dengan Tuhan, ketakutannya luar biasa. Kenapa? Karena dia kudus. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita, hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Tuhan itu kudus. Jaga kekudusan itu, maka kita akan melihat Allah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit dari semuanya.